Oh, itu yang mingguan. Kalau tahunan Habib, kalau tahunan semoga panjang umur sehat, Ramadan. Ramadan itu waktu pengampunan tahunan namanya. Makanya Ramadan digunakan semaksimal mungkin. Kalau orang pilihannya Allah itu Pak, Ramadan ta'alakoh. Ramadan tidak akan tinggal semuanya. Mereka itu nyelengi untuk kebutuhan Ramadan. Jadi Ramadan cuma Quran taklim, Quran taklim, Quran taklim. Itu tak sudah. Remah. Iki si Ramadan si alako melolo. Koyok semut. Belis ya namanya. Enggak belis. Paham ya? Itu yang pertama. Tobat kepada Allah. Tobat. Tobat kepada Allah. Yang kedua, agar terampuni dosa. Apa itu? Yastaghfiru fayughfaru lahu. Minta ampun sama Allah. Ngucapkan istighfar. Maka akan diampuni oleh Allah. Ana tanya ya. Orang yang tidak punya dosa siapa tadi? Hah? Yang tidak punya dosa siapa tadi Pak? Rasul Nabi Muhammad SAW. Dengan dalil Quran itu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Untuk Allah, untuk dia Allah mengampuni kamu dari segala dzambun. Dzambun ini Pak, makna dzambun kalau bahasa Arab secara legalnya itu ya dosa. Cuma maknanya liyaghfir laka min dzambika dari dosamu, bukan dosa. Dalam kitab Shaffatut Tafasir, Syekh Ali As-Sobuni beliau nyebut kenapa? Yang dimaksud dzambun itu kekurangan yang kalau dalam diri kita bukan kekurangan. Dalam diri kita bukan kekurangan. Nabi kalau ada seperti itu langsung diampuni sama Allah. Allahumma shalli wa sallim alaih. Tidak diciptakan langit bumi semuanya, bahkan sorga neraka, bahkan Nabi Allah Adam semuanya kecuali kan Nabi Muhammad Pak. Tapi lihat Nabi Muhammad. Sahabat dengarkan bahwasanya Nabi itu kalau duduk gini itu terdengar istighfarnya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Anak tanya, kira-kira dosanya Nabi ku apa? Kosong, Beb. Terus kok minta ampun, Habib? Apa faedahnya? Tak kayak contoh. Ini sorban bersih, Pak. Anak ambil bersih. Ati ketemu sampean aku iki. Atus dhisik mang, gawe pakaian gamisku anyar kira. Temenan lo serius sih kok guyu temenan iki. Kau nemu aku ambil adus ini orang ajar emang. Anak ambil ke sorban yang bagus, bersih kan? Anak kasih minyak wangi. Loh, apa faedahnya dikasih minyak wangi? Apa karena kotor? Enggak. Sudah bersih. Kok diberi minyak wangi untuk semakin hebat. Begitupun kalau orang sudah diampuni sama Allah, minta ampun tujuannya untuk pengangkatan derajat. Itu yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, "Inni la astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marrah." Wa fi riwayatin mi'ata marrah. Nabi menyatakan, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Riwayat Imam Muslim 100 kali. Nabi ping 30, kula jenengan iki lho, ping pira aku takon. Aja nggoroi lho. Hari ini berapa kali ente istighfar? Piro Beb yo? Ping 5 Beb. Aduh. Nabi ini Pak, Nabi ini loh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Tak kasih amalan ya, tapi diamalno ya. Diamalkan. Bisa dibacanya dipilih atau dua-duanya dibaca bisa. Sebelum subuh sama sebelum maghrib. Sebelum subuh, sebelum maghrib. Ibu-ibu
dibaca sebelum subuh, sebelum maghrib. Apa itu istighfar? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sebanyak berapa Habib? 27 kali. Tok. Apa faedahnya? Faedahnya siapa orang yang baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebelum subuh atau sebelum maghrib atau dua-duanya dibaca, maka dia mendapatkan pahala seperti jumlahnya laki-laki dan perempuan umat Islam di dunia ini. Yo enak rek. Makanya ati maghrib iku ojo rokokan. Ati maghrib rokokan, dekean rokokmu. Moco astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Mendapatkan pengampunan seperti itu. Minta ampun sama Allah. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Au yaf'alu hasanatin tamhuha, atau dia melaksanakan kebaikan yang akan menghapus kejelekan tadi itu. Dia melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ketiga. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau berbuat buruk, tobatnya kodoi dengan yang baik. Anak katakan gini ya, bentar. Beb, maaf. Dulunya anak ini preman, Beb. Lek jarene wong Madura telok lemak ya, apa telok lemak ta. Bola ireng saungune wis iki. Ireng ungu kabeh badal togel ini semuanya. Tobat, Beb, bagus. Bagus tobat. Tapi anak minta sifat premannya jangan hilang. Maksudnya, Habib, sifat premannya untuk ngajak kebaikan. Itu yang terjadi dengan Sayyidina Umar yang diceritakan Abu Bakar tadi itu. Sayyidina Umar itu Pak dulu ahli gulat Pak. Kayak zaman saiki kok WC winning lho. Wis menang tok Sayyidina Umar itu. Tidak ada yang berani ngadepi. Loh bayangno Pak. Sayyidina Umar itu Pak begitu ditakutnya sampai Nabi mengatakan dalam kitab di dalam hadis itu disebutkan dalam kitab Nasihat Diniyah. Dikatakan apa? Inna syaitona la yafirru min dhilli Umar. Sesungguhnya setan itu lari kalau kelihatan apa? Kalau kelihatan bayangannya Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar loh. Bayangane, lek jadi wong Jawa ayang-ayangane. Makanya tak katakan gini ya. Lek jenenge Umar lecik gantian. Kon iki jenenge Umar lecik. Ojo Umar kon sapa? Semar. Wah men ya. Kudu nekat rek. Sayyidina Umar kayak ngono. Jenenge Umar nangisan. Adia. Mak nangisan mbak jong. Wah ini ya. Umar berani Pak. Sayyidina Umar itu Pak. Sayyidina Umar. Ketika zaman sebelum Islamnya sudah panjang cerita tadi itu. Sampai Sayyidina Umar itu menghunus pedang loh Pak. Dikeluarkan pedangnya. Jalan. Digoserno di tanah. Murup Pak ini pedang Pak. Mau nyari apa? Mau nyari Nabi. Mau bunuh Nabi. Orang kelihatan semuanya. Ada satu temannya. Mau kemana wahai Umar? Ana mau bunuh Muhammad ini. Ini bikin fitnah ini Muhammad ini. Sudah ana selesaikan. Di mana dia? Di Darun Nadwa. Tempat kumpulnya sahabat. Satu ngomong, ente mau bunuh Nabi? Iya. Mau bunuh Muhammad? Iya. Ada apa? Anakmu sendiri Fatimah itu loh. Apa saudaramu, bukan Fatimah itu Zahra ya. Saudaranya, adiknya Sayyidina Umar, Fatimah namanya, masuk Islam. Sampai panjang cerita dalam piring dan sebagainya. Langsung tobat kan? Setelah baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ketika Sayyidina Umar ngetuk rumahnya Sayyidina Fatimah,
Bukan Sayyidah Fatimah Zahra ya. Jangan keliru. Ojo ketondu. Nggak ketondu keliru ini. Diketok gini, itu dengar suara ketokannya. Istrinya Fatimah ini singitan, Pak. Takut. Sayyidina Umar keluar. Katanya kamu masuk Islam katanya. Diem toh. Ini mushaf masih lembaran Quran. Ditaruh gini. Ditempeling, Pak. Adiknya ditempeling. Wah, jatuh, berdiri lagi. Ini ngomong itu ya. Ngomong itu maka juga nangisan, Rek. Didik nangis. Bojone kawin maneng nangis. Ojo. Lah iku ndak kuat aku, Beb. Ya. Ditempelin ngatuk mana ini. Tanya, apa di balik itu? Mushaf, Quran katanya. Aku mau ngeliat. Lihat ya, nekatnya Sayyidina Umar. Aku mau ngeliat katanya. Katanya dia, kamu ndak boleh ngeliat. Loh kenapa? Kamu masih kotor. Sucikan dirimu. Oh, nekat ya. Nek gini kanang bojone nekate saken. Tekon iki Mas kok bengi temen pengajian. Karo sapa? Kok bengi temen? Ojo rek saken. Sing lanang jantungan cepet mati mare. Apa yang terjadi? Dipegang itu Quran, lihat ya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana. Qur'ana din Islam. Tidak kami turunkan itu Al-Quran, artinya dinul Islam litashko, supaya membuat kamu susah. Gemeter, Pak. Diberikan mana Muhammad sekarang ada di sana katanya. Datang ke sana, orang enggak tahu, dipikir mau bunuh Mas Ian. Diketok pintu, tanya dari dalam, "Man fil bab?" katanya. Umar. Dengar suara Umar itu sahabat berada di belakangnya Nabi semuanya, Pak. Nabi tetap begini tenang Nabi. Sayyidina Hamzah ini orang hebat juga, Pak. Jadi dulu itu jagoannya dua. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Cuma Sayyidina Umar ketika itu masih kafir. Sayyidina Hamzah, katanya Sayyidina Hamzah, buka pintu. Kalau Umar datang secara baik, kita terima. Tapi kalau Umar macam-macam, aku Hamzah yang akan ngadepi. Iya. Jek tako anjong itu ilang matu ariti. Nabi Muhammad hilokno meneng dia kayak pitik kecemplung gotayone. Paham ini? Dibuka langsung sama Nabi. Minta maaf sama Nabi, langsung ucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, takbir semuanya, Pak. Tidak ada sudah musuh. Nah, anak katakan tadi ya, kalau dulunya preman judi, preman ngedu pitik, preman iko, sudah tobat, sekarang jadi preman baik. Ya apa preman baik itu? Temennya yang masuk dalam kemaksiatan diajar. Ini yang terjadi dengan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, itu rumahnya orang kafir diketoki satu-satu, Pak, diketoki. Buka. Siapa? Umar. Ada apa Umar? Ketahui ya, aku Umar bin Khattab masuk Islam. Wedi, Pak, tidak wani ngomong apa-apa. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan sama Nabi. Di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Duduk ini, Pak. Ngomong. Nabi, aku mau tanya katanya. Silakan Umar. Anda mau tanya ya Nabi? Iya. Islam itu agama benar enggak? Sayyidina Umar loh ini. Tanya gitu. Sayyidina Abu Bakar kaget. Loh, apa kok ini Umar katanya? Kok tanya seperti itu? Katanya Nabi SAW kepada Sayyidina Bakar, diam dulu. Bala ya Umar? Iya, kita dalam keadaan benar. Kita dalam keadaan benar. Terus Nabi, ya, kamu ini betul kan utusan Allah? Ngamuk Sayyidina Abu Bakar. Kamu gila wahai Umar tanya seperti itu. Kata Nabi, diam Abu Bakar katanya, diam. Bala ya Umar. Benar ya Umar. Pertanyaan ketiga. Islam ini benar kan Nabi? Bala ya Umar. Apa kata Umar? Ya Nabi, kita kan tahu Allah benar.
Engkau utusan Allah. Islam benar. Kenapa kita tidak dakwah terang-terangan? Kenapa kita tidak berangkat ke pasar sekalian? Kita sampaikan Islam di sana. Kita sampaikan Islam depannya orang kafir. Kita sampaikan. Kalau mereka macam-macam, aku Umar yang akan bela engkau ya Rasul. Iya cong. Mata kok enggak. Iya. Kadang-kadang saya duduk musuh. Zamannya Covid, wedi kabeh lho. Wedi kabeh. Iki ditutupi kabeh. Enggak spray maning. Aku bingung Pak enggak ginian. Sing ditutupi oleh wedok sih pantes ya. Nutupi wajahnya si api. Lah iki lanang ginian yo. Tak takoni, sapa musuhmu? Covid, Beb. Endi Covid e? Tak oneng, Beb. Ini. Jadi bila mati-matian setelah berbuat kejelekan, ditutup kejelekan tadi itu untuk kebaikan. Dulu promosi untuk ngadu ayam, sekarang promosi untuk hadir pengajian. Bagus. Kok Sayyidina Umar kejelekan ditutup dengan kebaikan. Jangan dibalik Pak, naudzubillah. Pak maaf ya, lebih baik jadi mantan preman sekarang jadi orang baik daripada mantan orang baik. Mantan ustadz, naudzubillah. Karuan mantan preman jadi ustadz. Mantan bajingan jadi takmir. Daripada mantan takmir jadi bandar togel. Na'udzubillahimin. Oh, hati-hati. Kesalahan pasti ada Pak. Tiap hari kita berbuat salah. Tapi jangan putus asa. Kesalahan tutup kebaikan. Kesalahan tutup kebaikan. Guru saya Habib Umar bin Hafid beliau mengatakan, jangan pernah putus asa. Setiap engkau berbuat salah, minta ampun. Berbuat salah, minta ampun. Meskipun dalam satu hari 100 kali. Karena kalau engkau tetap seperti itu, betul-betul engkau menyesal perbuatan dosa tadi itu, asalkan bukan mainan ya. Betul-betul nyesel. Maka Allah akan rahmat, akan kasih sayang. Sehingga engkau akan terjaga dari perbuatan kemaksiatan. Yaitu jenenge sifat mahfud dalam ilmu tauhid. Ono maksum gawe nabi. Lek gawe selain nabi, wali min auliyaillah jenenge mahfud. Ngerti ya rek? Endi jenenge mahfud? Endi jenenge mahfud? Abo tedung mahfud. Tak pelak lah mahfud. Jenenge api rek mahfud. Isim apa? Isim maf'ul yang terjaga. Dalam ilmu tauhid, mahfud itu penjagaan kepada diri seorang wali. Jadi insya Allah wali rek, Fud. Wali ban Fud. Wali murid. Temenan lho Pak, paling wali lho iku. Iso mang pengajian turu paling ngimpi Rasulullah iku ya. Ndak. Mimpi sawah ya repot. Mimpi wedhuse ada. Durung imangan. Terakhir Pak nggih. Akeh nggih Pak. 1 2 3 4 kali 6 ndak wis kesel aku. Aku kesel bib maning aku. Kon ra enak melu nggutok. Aku bengak-bengok oleh Mang. Kurang bib, lek kurang undangan maning. Paham ya? Ada beberapa hal Pak ini Pak. Ada itu pasti 3 itu. Ya. Intinya Pak, jangan pernah nyesel. Jangan pernah putus asa, nyesel iya. Wala tayasu min rauhillah, la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan pernah engkau putus asa. Tidaklah berputus asa kecuali itu, hati-hati, kebiasaan, bukan kafir ya, kebiasaan orang kafir. Bukan kafir, kebiasaan. Jangan putus asa, rahmatnya Allah dibagikan. Tiap waktunya, apalagi menjelang Rajab, menjelang Sya'ban, menjelang Ramadan. Ya.
Semoga dijaga oleh Allah. Semoga bisa nututi Ramadan tahun ini, tahun-tahun berikutnya dipanjangkan umur oleh Allah dalam kesehatan, dalam ketaatan, dan semoga kita minta sama Allah. Tidak kita berbuat sesuatu, tidak kita berucap, tidak kita mendengar, tidak kita melihat, tidak kita bergerak kecuali dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bi 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika masta'ataka min 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita 'alaina min amrin faj'al akibatahu rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril asraril Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.